Oke, nggak apa-apa ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Cindy, boleh silakan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Oke, sebelum ke pembahasan, Ibu mau nanya dulu nih, kalian udah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Belum. Kita hari ini akan belajar prinsip dasar desain. Sebelum itu kalian pasti udah sering lihat kan poster atau logo atau postingan di Instagram itu? Iya. Nah, kalian tahu belum apa yang menjadi desain itu menarik selain dari elemen dan juga warna? Belum. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Next. Enggak sebelumnya. Nah, sebelumnya apa itu desain grafis? Desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan konten visual untuk menyampaikan pesan atau informasi. Peran desain grafis ini untuk meningkatkan daya tarik visual, mempermudah komunikasi, menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Seperti apa sih Bu desain grafis itu? Boleh di next. Nah, ini contoh desain grafis. Di sini ada sertifikat, spanduk dan juga poster. Kita lihat di sertifikat. Di ini itu ada informasi bahwa Benjamin Syah itu sudah mendapatkan apresiasi dari Matt dan juga Richard. Selanjutnya di spanduk ini kita lihat sporting event telah di-cancel. Dan di poster ini musik festival dilaksanakan tanggal 15 Februari jam 10. Ini semua itu ada informasinya, dikemas menjadi lebih menarik. Itu yang namanya desain grafis. Boleh di next. Nah, kita masuk ke prinsip yang pertama. Ada kontras. Kontras dapat diperoleh melalui pemakaian bentuk, warna, ukuran, sifat elemen yang mirip dan mengacu kepada perbedaan. Bayangkan kalian menemukan poster yang seperti ini. Ini nggak enak dilihat kan ya? Bikin mata capek. Makanya kita butuh kontras. Kontras ini nggak hanya melalui warna, bisa juga bentuk dan juga elemen lainnya. Di next. Yang kedua ini ada balance atau keseimbangan. Dalam desain grafis, distribusi elemen visual sehingga menciptakan harmoni dan stabilitas dalam sebuah komposisi. Bayangkan kalau misalkan dua bulatan ini itu gambar presiden dan juga wakilnya. Kalau misalkan di sini di presiden dan ini wakilnya itu kan nggak jelas ya. Kita nggak tahu maksudnya apa. Makanya kita butuh balance. Bisa di sini presiden dan di sini wakilnya. Ini yang namanya balance. Kita butuh ini di desain. Lanjut. Yang ketiga ada penekanan atau empasis. Penekanan merupakan bagian dari desain yang memancing perhatian para pemirsa dengan kata lain menjadi poin utama. Kita lihat di sini, poin utama kita yang bulat nggak sih? Betul nggak? Betul. Sedangkan di sini judul. Nah, ini tuh salah. Setelah dibulat kita poinnya langsung ke subheading baru judul. Ini nggak benar. Seharusnya itu seperti ini. Judul harus lebih ditekankan dibanding yang lain. Begitu juga dengan elemen itu sebagai pendukung saja. Sedangkan di sini elemen sebagai perhatian pusat. Nah, ini salah. Selanjutnya ada pengulangan atau repetisi. Pengulangan mengacu kepada pemakaian elemen yang mirip di seluruh desain. Ini tuh bisa kita lihat di desain PowerPoint. Misalkan kita PowerPoint itu tentang astronomi, gak mungkin tiba-tiba di slide kelima kita ada elemen horor. Nah, ini termasuk ke dalam pengulangan atau repetisi. Selanjutnya ada tingkatan atau hierarki. Tingkatan hierarki ini lebih kepada cara kita melihat desain itu mana dulu. Di sini tuh udah jelas ya, pasti harus ada judul dulu yang harus kita lihat, baru heading dan subheading. Kalau ini salah karena di sini kita lihat subheadingnya dulu. Ini tidak termasuk ke dalam prinsip desain. Next. Yang bagian ini ada proporsi. Proporsi sering sekali disebut dengan skala, merupakan ukuran relatif suatu objek desain. Jelas, judul harus lebih menonjol dibanding elemen yang lain. Ini salah. Yang ini termasuk adalah proporsi. Kita harus bisa menempatkan skala mana yang prioritas. Next. Yang terakhir ada ruang putih atau white space. White space atau ruang kosong adalah area kosong dalam desain yang tidak mengandung elemen visual. Jadi kita harus bisa menempatkan objek ini gimana caranya supaya nggak full di satu desain.
Makanya harus kita ciptakan ruang kosong supaya mata kita enak gitu lihatnya. Sampai sejauh ini paham anak-anak? Paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau gitu ibu yang mau bertanya ya. Tadi sudah dijelaskan apa saja itu prinsip dasar desain. Boleh Kang Dani diulangi apa saja? Tadi ada kontras, terus ada balance, terus ada tekanan aja ya Bu. Bukan. Terus ada pengalaman sama proporsi. Proporsi ya maksudnya. Terus Terima sama kasih. white space, terus ada hierarki ya Bu tadi. Ya. Ya itu. Mungkin pengertiannya boleh disebutin sama Nabil. Boleh Nabil pengertian balance deh yang gampang. Balance itu keseimbangan gitu ya. Ya. Ya, jadi balance itu dimana ada dua objek itu harus dengan ukuran yang sama dan ditempatkan di posisi yang sejajar. Oke, terima kasih Nabil dan juga Ramdhani jawabannya. Oke, next. Kesimpulan siapa nih yang mau baca? Halo Bu. Boleh. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah desain grafis pedoman penting yang membantu menciptakan karya visual yang menarik, fungsional dan efektif dalam menyampaikan pesan. Prinsip-prinsip ini tidak selalu harus ditetapkan secara kaku, tetapi bisa disesuaikan dengan tujuan desain dan kreativitas. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menghasilkan desain yang tidak hanya indah secara estetika, tapi juga efektif dalam berkomunikasi dengan audiens. Terima kasih ya. Materi hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin KM-nya. Oke, setelah selesai melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa cukup kok. Baik anak-anak, aku rasa kalian sudah paham ya. Kita bertemu di minggu depan di pertemuan berikutnya dengan membahas materi yang lebih baru dan lebih lanjutan dari ini. Terima kasih. Terima kasih.